kembali di Sharing Firman. Hari ini, tema kita adalah jangan mau ditipu iblis. Pertanyaannya, mengapa jangan mau ditipu iblis? Karena kita sudah tahu bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya, tidak ada yang baik. Oleh karena itu, kita harus siap-siap, kita harus berjaga-jaga, senantiasa dekat dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Oke, hari ini kita belajar mengapa kita tidak boleh ditipu iblis. Nah, pernahkah Anda menonton pertunjukan sulap di televisi? Ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam sebuah kota. Lalu kota itu mulai digergaji hingga terbelah jadi dua. Jujur ya, saya pernah melihat dan saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana kemudian kota itu terbelah jadi dua. Kemudian si wanita berada di dalamnya. Kemudian kedua bagian kota itu digeser agar semakin jauh satu sama lain. Kakinya bahkan terjulur keluar pada salah satu ujung kota. Dan kepalanya menonjol di ujung yang lain. Keren kan? Jelas terlihat bahwa tubuhnya turut terbelah menjadi dua bagian. Nah, ini tentu sulap yang sudah sering kita lihat. Kita tahu kemudian bahwa kedua potongan kota itu akhirnya disatukan kembali. Dan nanti si wanita pun keluar dari kota dengan utuh kembali tanpa goresan sedikit pun. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kita bisa percaya bahwa tubuh si wanita memang tadinya sempat terpotong, lalu kemudian kembali tersambung seperti sedia kala? Jawabannya bagaimana? Tentu saja tidak, bukan? Kita tahu bahwa itu semua hanyalah trik atau tipuan sulap. Meski kita melihat dengan mata telanjang sekalipun, kita akan menolak untuk mempercayai mata kita. Saudara, prinsip tipuan iblis pun sama seperti itu. Iblis sudah sibuk menipu dan mencoba mengelabui manusia sejak lama. Bahkan sejak kejadian di Taman Eden ketika ia mempengaruhi Hawa. Iblislah berulang kali menunjukkan kemampuannya dalam menipu sepanjang Alkitab. Dan akan terus berusaha melakukannya sampai kapanpun. Itu pekerjaan dia, itu hobi dia. Saudara, iblis merupakan penipu ulung yang sanggup meniru berbagai kuasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Iblis punya kemampuan untuk membuat hal-hal yang akan terlihat sangat menyerupai mujizat-mujizat Tuhan. Tapi ingatlah bahwa semua itu hanya tiruan. Iblis akan selalu berusaha untuk membuat kita tidak lagi percaya kepada janji-janji Tuhan. Iblis akan selalu mencoba menipu kita lewat berbagai iming-iming yang akan kelihatan sangat nikmat dan menyenangkan. Iblis akan melakukan berbagai trik dan manuver untuk menjauhkan kita dari keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan. Bahkan kepada Yesus sekalipun, iblis berani-beraninya mencoba untuk melancarkan tipuannya ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun. Lihat bagaimana lihainya iblis dalam melancarkan serangan. Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerjaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow. Tidakkah semua ini menggiurkan? Tapi Yesus tidak terpengaruh. Amin. Maka jawaban Yesus pun seharusnya menjadi jawaban kita terhadap tipuan-tipuan iblis. Katakan amin. Matius 4 ayat ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, begitu handalnya iblis dalam menipu manusia, hingga dikatakan iblis adalah bapa segala dusta, bapa segala tipu. Seperti kata Yesus, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, jelas iblis itu pendusta dan bapa segala dusta. Iblis sejak semula selalu mencoba menjauhkan kita dari kebenaran dan berusaha membunuh kita. Bagaimana dengan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan? Yohanes menyebutkan seperti ini. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Lihat, seluruh dunia ada di bawah kekuasaan tipunya iblis. Namun kita harus menyadari bahwa lewat Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang berasal dari Allah dan bukan lagi dari manusia. Boleh katakan amin.
1 Yohanes 5 ayat ke-20 dikatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Boleh bersama-sama katakan amin. Bahkan Petrus mengingatkan kita semua di 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikanlah bahwa iblis hanya bisa mengaum-aum dari luar. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa apabila kita tetap berada dalam Tuhan. Amin. Iblis hanya bisa berputar-putar mencari orang-orang yang bisa ditelannya. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menerkam ketika kita berada dalam benteng firman Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi sadarilah Bapak Ibu semua bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis dengan gemilang 2000 tahun yang lalu. Dan apa yang tinggal hanyalah tipuannya belaka. Tajinya sudah tidak ada lagi. Apa yang bisa ia lakukan tinggal mencoba membodohi kita. Iblis hanya bisa mengaum-ngaum, cari mangsa, namun ia tidak akan bisa masuk menerkam kita jika kita tidak membuka celah apapun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali kita mengizinkannya. Jadi jangan mau ditipu iblis ya. Seperti sulap yang tadi membelah kotak berisi wanita tadi. Demikianlah iblis mencobai mengelabui kita. Dia siap menawarkan tipuan-tipuan yang secara kasat mata mungkin terlihat menggiurkan, penuh dengan kenikmatan. Tetapi di balik itu semua ada jebakan-jebakan terbentang yang siap untuk membinasakan kita. Jadi saudara, iblis adalah penipu ulung. Catat. Bapa segala dusta. Catat. Dan pembunuh manusia. Catat. Ketika kita bisa menolak untuk mempercayai mata kita dalam melihat sulap tadi dan mengetahui bahwa itu semua hanya trik belaka, demikian pula seharusnya kita bisa menolak, mempercayai segala tipu muslihat yang ditunjukkan iblis kepada kita semua. Tetaplah berpegang teguh terhadap janji-janji Tuhan. Meski mungkin kelihatannya janji itu datangnya terlambat menurut keinginan kita. Percayalah, janji Tuhan akan selalu digenapi tepat pada waktunya. Dan itulah yang terindah. Jagalah mata, jagalah hati, jagalah pikiran kita agar jangan terjebak dengan tipuan dan trik dari iblis yang sudah tidak berkuku lagi. Tetaplah pegang janji Tuhan, saudara. Percayalah tetap kepada kebenaran dan jangan pernah tergiur kepada hal-hal yang ditawarkan sosok yang tidak pernah berpihak pada kebenaran itu. Ingat, jangan mau ditipu iblis. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemurahan akan